wa ta'lima lillahi rabbil alamin. Qala syekhuna hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fi daraini. Kita masuk di takhliyah yang nomor 2, yaitu al-hasad. Imam Ghazali pernah mengatakan an-sifati al-mazmumata fil qalbi katsiratun. Yang namanya penyakit hati itu banyak. An-sifati al-mazmumata fil qalbi katsiratun. Sifat-sifat penyakit-penyakit hati itu banyak. Wa tariqa tadhhiril qalbi min radha'ilha tawilatun. Dan jalan untuk membersihkan hati itu jalannya panjang. Ya. Jadi memang harus menggabungkan antara dua hal, selalu memohon kepada Allah, selalu berdoa, dan mengamalkan apa yang ada di ilmu tazkiyah, berusaha membersihkan. Nggak ada habisnya memang. Ya karena memang itu mujahadah kita melawan diri kita sampai kita meninggal. Dan mujahadah itulah yang akan Allah lihat insya Allah, yang akan menjadi pahala kita. Tapi tidak ada selesainya. Wa tariqa tadhhiril qalbi min rada'ilha tawilatun. Kemudian wasabilal ilaji fiha ghamidun. Dan jalan kesembuhan untuk mengobati penyakit hati itu ghamidun, rumit. Ya. Jadi memang ini ilmu yang wajib, tapi juga prosesnya tidak mudah. Tapi intinya kita adalah berusaha. Ya. Jadi kayak kita nyari uang lah, atau kita nyari ilmu. Yang penting baca, yang penting belajar, yang penting menulis, yang penting menghafal, yang penting ikhtiar. Tapi soal ilmu dan rezeki yang didapat itu kita nggak usah mikirkan. Tapi yang penting kita selalu taubat, selalu zikir. Soal hati itu, kok hati saya masih kayak dulu? Lah itu nanti serahkan sama Allah. Tapi kita selalu membersihkan, selalu berikhtiar, selalu memohon, selalu berdoa. Karena Imam Ghazali ya sebagai bapaknya ilmu tazkiyah bisa dikatakan ya. Karena beliau mensistematiskan tazkiyah itu, beliau mengatakan sifat penyakit hati itu banyak. Terus juga cara membersihkannya itu panjang. Terus jalan kesembuhannya itu rumit. Ya. Jadi sudah kayak mewanti-wanti dari awal, memberikan disclaimer ya bahwasanya ini walaupun nanti saya sebutkan definisinya ini, sebabnya ini, obatnya ini, tapi jangan dikira itu langsung sembuh loh gitu. Ya. Kenapa? Ya. Jangan dikira itu langsung sembuh, itu panjang, itu tidak mudah, itu susah gitulah. Nah, kita sekarang akan masuk di penyakit hati yang nomor 2. Penyakit hati yang nomor 2 adalah al-hasad. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba. Hasad itu memakan kebaikan kita sebagaimana api menghanguskan kayu. Jadi ini dari sisi dawa ilminya, hasad itu menghabiskan amalan kita. Belum dari sisi penyakit batin kita yang kita terima ketika kita hasad terhadap seseorang. Padahal orang itu biasa saja yang kita hasadi, tapi kita yang hasad itu secara psikologis itu kita itu sangat tersiksa kalau hasad itu. Nah, maka kata Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Wal hasud huwal mu'adzabul ladzi la yurham. Secara batinnya, orang yang hasad itu apa? Di sini enggak boleh. Orang yang hasad itu adalah orang yang sedang tersiksa dengan siksa yang tidak ada belas kasihnya. Jadi sebenarnya ketika kita hasad itu,
rasa kita, perasaan kita, jiwa kita, psikis kita itu lagi tersiksa dengan siksaan yang tidak ada belas kasihannya. Jadi kita sebenarnya sedang sakit sekali hatinya. Makanya Imam Ghazali mengatakan al-hasudu huwal mu'adzabul ladzi la yurham. Kalau dalam tulisan Ustadz Asaduddin Ayyubi, beliau menukil perkataan Nabi, la tahasadu, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, wahai sesama umat Islam, jangan saling menghasadi satu sama lain. Ya. Jadi hasad ini perbuatan yang tercela, bahkan min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar. Dua, hasad ini kalau dipendam menghasilkan aksi yang membuat orang lain sakit, menyakiti, membunuh, dendam, ya, dan banyak hal. Jadi hasad ini walaupun asalnya hati, tapi kalau terpendam dan meledak, dia jadi aksi yang sangat mengerikan. Kalau kita lihat berita-berita, ada orang pemuda SMK, baru SMA, membunuh satu keluarga, ya, membunuh ayahnya, membunuh laki-laki, perempuan, anak yang masih balita, ya. Jadi hasad itu bisa. Kenapa? Hah? Jadi hasad itu kalau meledak itu bisa menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini dari sisi kemasyarakatan atau sosial, ya. Jadi sangat mengerikan sekali. Dari sisi batin, seseorang yang hasad selain menghabiskan pahala dia dan dia merupakan dosa besar, dia juga merupakan siksaan batin yang tidak ada habisnya. Jadi ketika Nabi tidak hanya mengatakan la tahsudu, kamu jangan hasad, tapi kamu sesama muslim itu jangan hasad. Karena kalau sesama muslim, misalkan anggap saja lingkungan yang terkecil, ya, sesama takhil, sesama mahasiswa takhil, mahasiswi takhil, kemudian sesama masing-masing ada hasad, maka tidak akan bisa melakukan aktivitas apa-apa. Mau acara bareng nggak bisa, dakwah bareng nggak bisa, pesantren kilat bareng nggak bisa, taklim bareng nggak bisa, karena ada rasa hasad. Kalaupun bisa, hanya formalitas, tidak bisa maksimal. Maka sesama muslim nggak boleh hasad. Definisi hasad, hubbu zawalin ni'mati an akhika bihaitsu law tamakanta la azaltahu. Lah ini definisi dari hasad. Apa itu? Hasad adalah keinginan kita zawalin nikmah, hilangnya nikmat, an akhika, dari saudara sesama muslim kita, bihaitsu, di mana, lautamakanta, jika kamu memiliki kemampuan untuk menghilangkan nikmat itu, la azaltaha, sungguh kamu akan menghilangkan nikmat itu. Jadi misalkan A melihat B, saudaranya semuslim, seislam, punya HP baru. Di hatinya, ya Allah, punya HP baru, saya aja HP-nya masih lama. Gimana kalau dia ini misalkan seorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dan bisa membuat HP itu rusak ataupun diinjak-injak, dia akan mengambilnya dan menginjak-injaknya. Nah, ini namanya adalah hasad. Keinginan agar nikmat saudara kita itu hilang. Selain itu, kalau saya bisa menghilangkan nikmat itu, sungguh saya akan menghilangkan. Contoh, teman kita ada yang menikah. Ya Allah, dia nikah lebih dulu dari saya. Seandainya saya ini bisa memisahkan antara keduanya, saya akan pisahkan itu. Lah, itu namanya hasad. Makanya sangat jelek sekali. Artinya gini, kalau kita digitukan orang, itu kan kita nggak mau kan? Lah, ketika kita nggak mau digitukan, kita menggitukan itu juga nggak bagus gitu. Nah, situ. Jadi hasad itu, nah ini rahasianya. Kenapa kok hasad itu adalah sumber penyakit hati yang lain? Karena gini, tidak mungkin orang hasad kecuali ada penyakit hati yang tertutup dalam hasad itu. Apa itu? Dengki. Itu sudah sepaket dulu. Kalau kita hasad, mesti ada dengkinya. Kemudian pelit.
orang ketika hasad ke seseorang itu mesti ada pelit. Karena ketika kita nggak pelit, kita ngapain berharap nikmat yang ada di dia itu hilang? Mesti karena kita nggak pengen dia punya nikmat itu, kita pelit terhadap dia, ya kan? Ya, jadi hasad itu mengandung dengki, mengandung pelit, dan yang paling ngeri ini, mengandung amarah. Sebenarnya ketika kita hasad ke seseorang, itu kita ada marah dari kita. Ini nikah duluan, nah, ada marah. Jadi ketika kita berjuang melawan hasad, sebenarnya kita sedang berjuang melawan pelit, sedang berjuang melawan dengki, sedang berjuang melawan marah. Jadi kita telah telah berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati yang jumlahnya itu banyak, 3. Dan 3 penyakit hati ini di bawahnya ada penyakit hati yang lain kayak marah ya. Marah itu adalah sumber dari banyak penyakit jelek seperti kezaliman, penindasan, kediktatoran. Itu semuanya lahir karena marah gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita memerangi hasad itu, kita sedang memerangi banyak sekali sifat tercela. Dan ketika kita membiarkan diri kita untuk hasad, itu sebenarnya kita sedang memupuk, kita sedang merawat, kita sedang melestarikan sifat-sifat buruk yang jumlahnya banyak sekali. Jadi itu penyakit hati yang parah, hasad itu. Makanya ketika syariat mengatakan itu dosa besar, ketika syariat mengatakan itu adalah penghilang amalan, ketika syariat mengatakan tidak boleh sama muslim hasad, ketika syariat mengatakan kabair, ini artinya hasad ini memang secara jiwa dan sosial itu memiliki dampak yang besar sekali, bukan main-main gitu loh. Nah, maka kita berusaha untuk selalu memerangi, selalu melawan rasa hasad yang ada di dalam diri kita, rasa hasad yang ada di dalam diri kita. Nah, begini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hasad itu apa? Kalau tadi saya sebutkan, hasad itu ada pelit, hasad itu di belakang layarnya ada dengki, hasad itu di belakangnya ada amarah yang tersimpan, ditambah 2 lagi, suhuni pelit, sudah saya sebut tadi. Berarti ada 2 sifat tercela lagi, al-adawah, permusuhan, kebencian. Lah, jadi di belakang hasad itu ada sifat benci, dan Nabi mengatakan dengan jelas dalam hadis yang jelas, dalam kitab yang jelas, la tabaghadhu, jangan saling membenci, la tadabaru, jangan saling berpaling, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Itu perintah yang sangat jelas sekali. Jadi sifat yang keempat yang melatar belakangi hasad adalah al-adawatu atau al-bughdhu, kebencian. Sifat kelima yang melatar belakangi hasad adalah hubbur riasah, cinta jabatan. Bayangkan itu, 5 sifat jelek. Ketika kita memerangi hasad itu kita telah memerangi 5 sifat jelek. Iya. Apa? Ya, belum lagi kalau kita memikirkan 5 sifat jelek itu di bawahnya apa saja. Misalkan huburi asah, cinta jabatan. Itu kalau pengen kita tadaburi itu, cinta jabatan itu menghasilkan apa? Cinta jabatan menghasilkan korupsi, cinta jabatan menghasilkan nyogok biar jadi caleg, biar jadi DPR. Ya, cinta jabatan menghasilkan kecurangan, cinta jabatan menghasilkan pembunuhan, cinta jabatan menghasilkan praktek perdukunan, cinta jabatan menghasilkan praktek mengkorupsi uang rakyat, mencari harta yang haram. Bayangkan, dari cinta jabatan aja berapa keburukan yang ada. Terus dari permusuhan berapa keburukan yang ada, dari pelit berapa keburukan yang ada, dari marah berapa keburukan yang ada, dari apalagi tadi dengki, breakdown, berapa keburukan yang ada. Lah,
dilatar belakangi 5 penyakit hati, yang mana 5 penyakit hati adalah sumber sekian ratus atau sekian puluh atau sekian belas keburukan. Ya, jadi hasad ini tidak remeh. Ya, maka ya saya majukan. Maaf. Ya. Hati-hati ya. Jadi hasad ini luar biasa, ngeri sekali. Maka tidak salah ya ketika Imam Ghazali mengatakan fa in ajasta an hadza fa anta an ghairihi ajaz. Kalau kamu nggak bisa mengobati hasad ini, kamu selain itu lebih susah lagi. Terus ketika Imam Ghazali mengatakan fa in qadarta 'alaiha fa ta'lam kaifiyatal hadzar min baqiyatiha. Kalau kamu bisa mengobati ini, maka kamu akan lebih bisa mengobati yang selain ini. Ini tidak bohong, ini betul sekali. Ya, kemudian kita lihat cara mengobati hasad itu bagaimana. Ilaju mengobati hasad ini Imam Syekhuna Syekh Asaduddin Ayyubi menyebutkan 2 obat. Ada obat amali dan ada yang namanya obat ilmi. Ya, ada obat amali dan ada obat ilmi. Ada siapa? Ada adik. Iya. Ya. Yang pertama adalah obat amali. Obat amali adalah al-amal biriddi muqtadal hawa. Mau main kesana nggak? Mau main? Silakan, sana. Lah, obat amalinya ini obat prakteknya ya. Obat praktisnya untuk mengobati hasad adalah al-amal biriddi muqtadal hawa. Ini sangat mujarab sekali. Jadi pernah ada satu santri, Ustadz, saya itu kalau lihat fulan, dan dia itu jujur, karena dia setelah belajar bid'ah hidayah itu dia merasa bahwa dia itu sangat pendengki dan pengiri sekali santri di pondok. Terus dia cerita gini, saya itu kalau sama fulan itu kan dia itu kan pinter dan selalu jawab, itu saya ketika lihat dia itu jawab itu panas sekali saya. Jadi ini anak ini bagus gitu loh, meyakini kalau itu penyakit, ingin itu hilang, ingin itu tidak ada lagi, dan itu dosa dia tahu, sehingga dia pengen bertaubat. Nah itu bagus. Terus anak bilang gini, antum kalau mau menghilangkan sedikit demi sedikit rasa itu, caranya pertama selisihi rasa yang ada di hati antum. Jadi kalau antum setiap melihat dia itu kan pengennya mangkal, benci, kalau bisa tuh dia sakit, nggak masuk kelas. Ya kan? Seperti itu kan yang antum rasakan? Iya Ustaz, seperti itu. Nah, ya udah, sekarang berikan orang itu makanan, jajan, hadiah, akan berkurang rasa itu. Nggak mungkin Ustaz, nggak bisa. Berat. Ya sudah. Bantu dengan bantuan yang di bawah memberi. Kayak kalau dia bersih-bersih, antum bantu nyapu. Kalau dia nata lemarinya, antum bantu nata. Atau ketika dia nyuci, antum bantu nyuci. Atau ketika dia antum bantu. Itu berat. Dia nggak bisa semuanya. Ya udah, yang terakhir, ketika antum berdoa, doakan dia, sebut nama dia. Antum pengen doa apa? Biar cepat dapat HP. Doakan dia juga biar cepat dapat HP. Nah, ini namanya obat praktek. Al-amal biriddi muqtadal hawa. Melakukan perbuatan lawan dari bisikan nafsu hasad kita. Nafsu hasad kita, syahwat hasad kita akan berkata gini, itu
sekarang temenmu itu juara tahfidz, pasti kamu ingin biar dia itu sakit sehingga tahfidz hafalannya nggak mungkin lagi. Lah, lawan katanya apa? Lawan katanya, kalau dia lagi ngafalkan, ambilkan air, biar dia ngapalkannya lebih semangat. Kalau dia lagi misalkan Qurannya hilang, carikan biar Quran. Jadi apa yang membuat dia justru hafalannya bagus itu apa? Itu tingkatan praktek yang tertinggi. Hati pengennya dia itu hafalannya jelek, tapi kita justru melakukan, memaksa diri untuk biar hafalan dia bagus dengan membantu mengambilkan air, atau kalau punya madu dia habis ngasihkan madu, memberikan madu, dan seterusnya. Itu tingkatan yang paling mujarab. Dan sekali lagi saya katakan, ini itu dawa itu obat itu pahit, melakukannya nggak mudah dan nggak enak. Ini itu obat. Kalau nggak bisa yang se ekstrim itu, ya nggak apa-apa yang di luar itu, misalkan yang nggak memberi bukan memberi madu, bukan ini, misalkan ketika dia mau tasmi murojaah, kita nyimain kan nggak perlu modal lah. Belum bisa juga mendoakan biar hafalan dia kuat, nyebutkan nama dia ketika kita berdoa. Ini namanya al-amal bidhiddi muqtadal hawa, melakukan lawan kata bisikan hasad kita. Insya Allah obat ini sangat mujarab sekali, insya Allah sangat mujarab sekali ya. Sangat, semua dari kita insya Allah walaupun sedikit pernah ada yang namanya hasad, walaupun di masa dulu. Apalagi kalau di masa-masa SD, SMP, SMA itu, karena kita itu seakan-akan dididik di kelas itu untuk bersaing ya. Berbeda saya rasakan ketika saya itu mulai di Sudan, talaki dengan Mas Syahir, itu didikannya bukan bersaing, didikannya kita harus sebisa mungkin bisa ngajarin teman kita. Ilmu itu untuk dibagi. Justru kita tuh pengen itu semua pintar gitu loh, karena memang dari gurunya tuh framingnya tuh, cara berpikirnya tuh kayak gitu. Ilmu itu bagaimana semua orang bisa, karena dakwah sendirian itu sangat berat. Semua harus bisa dakwah, semua harus tahu semua. Jadi kita gak kepikiran untuk ranking itu, gak kepikiran. Justru kalau ada temennya yang pintar, kita lebih suka lagi. Kenapa? Karena gak perlu ngaji ke syekh, bisa ngaji ke teman. Kalau ngaji ke syekh itu kan harus lebih sepuh, harus janjian, harus pakai pakaian. Tapi kalau ngaji sama temen itu kan bisa simpel, bisa fleksibel di mana-mana. Jadi kita bisa hatam banyak kitab, gak perlu dengan protokol yang susah. Sehingga kita kalau teman kita itu lebih pintar, yang pintar banyak, yang hatam kita banyak, itu kita lebih senang. Tapi kan kalau dulu ya kita SD itu pengennya kita ranking 1, yang lain tuh ranking bawah gitu loh. Jadi pengennya paling pintar gitu kan. Jadi cara pendidikannya juga berbeda. Nah, sehingga rasa hasad itu sangat mudah muncul gitu loh. Nah, maka obat praktek yang paling mujarab dari hasad itu ini, al-amal bimuqtadal hawa, bidhiddi muqtadal hawa. Itu sangat mujarab, sangat mujarab. Nah, kalau obat ilmi atau obat teorinya itu ya kayak yang saya sebutkan tadi, hadis Nabi, al ilmu bi khatarihi wa uqubatihi, hadis-hadis yang mengatakan melarang hasad, hadis-hadis yang tidak bolehkan hasad, hadis-hadis yang mengatakan hasad menimbun amal soleh kita, menghilangkan, membakar amal soleh. Semua itu adalah dakwah ilmi. Kemudian kita itu tidak mau dihasadi, anak kita nggak mau dihasadi, keluarga kita nggak mau dihasadi, ya kita jangan menghasadi juga. Lah, itu semuanya adalah dakwah ilmi. Kemudian wa annahu la yuzilu ni'matan masud. Lah ini juga dakwah yang benar sekali. Lu kita tuh capek rasa kita menghasadi orang, sementara orang yang dihasad itu nyantai-nyantai saja. Hasad kita itu tidak akan yuzilu, menghilangkan nikmat terhadap orang yang kita hasadi, nggak akan hilang. Jadi buat apa kita capek-capek hasad gitu? Paham nggak? Lah, ini dakwah ilminya, ya. Jadi ikhwah yang dimuliakan Allah ya, ini adalah penyakit hasad ya. Naktafi bihadzal qadri, nasallallahu al-amala bihadzal ilm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di yang kedua.